Masih. Tapi akan dipanggil Ya pimpinan. kita masih dalami dulu laporannya. Yang di ya Tapi pimpinan yang itu dilaporin memang pimpinan ya, Bu? siapa ya Bu ya pimpinannya Bu? Pimpinan yang Pimpinannya siapa Ibu itu? Kan kemarin Ibu bilang belum dibaca tuh laporannya. Siapa Bu sosoknya Bu? Pimpinan nanti kita dalami dulu ya, apa semua nanti dipanggil atau bagaimana ya. Kabarnya Pak Tanak ya Bu ya? Johanis Tanak. Pak Johanis Tanak ya Bu ya? Yang dilaporkan itu. Pak Tanak ya? Oh, berarti benar. Benar ya Bu? Ya, memang butuh proses ya Tia untuk memeriksa terduga ini ya yang mungkin entahlah mengundang kah atau menerima tahanan, tapi kok kalau menerima tahanan emang bisa ada hak untuk tahanan itu datang ke lantai 15 kan begitu, enggak juga kan dong. biasanya di lantai 2 kan Vi kalau untuk pemeriksaan tahanan dan juga saksi. Nah kita akan membahas mengenai hal ini lebih detail dengan dua narasumber. Sudah ada Bang Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015 sampai dengan 2019. Selamat pagi. Pagi Bang Saud. Bang Selamat Saud. pagi Indonesia. Kemudian juga ada Bang Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Bang Saur, pagi. Pagi Mbak Pagi Rati. Bang Saur. Saya mau ke... Titi jangan salah-salah nama loh ini pagi ini. Jangan ya. Ada Saur, ada Saud. Iya, beda tipis nih namanya nih. Banyak yang ketukar itu. Bang Saud, tapi kalau melihat ini kan kayaknya lagi-lagi begitu ya, citra dari KPK ini melorot di mata publik. Baru-baru ini yang pimpinan KPK bertemu dengan tahanan kasus korupsi. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kok bisa sampai kayak gini? Sedangkan kasus yang kemarin pimpinan ini juga belum beres gitu loh Bang. Jadi kalau menurut saya pertama memang publik ya, yang publik ini sudah memang teracuni gitu. Mereka logika berpikirnya udah jauh. Publik itu saya maksudkan semua kita loh ya. Ya. Termasuk juga media gitu. Oke. Kelihatan yang masih ngejar-ngejar aja masih TV One, yang lain udah lupa nih kayaknya kasus ini. Iya kan, coba aja. Jadi publik terus kemudian kenapa itu bisa seperti itu? Kalau kita kembali ke tahun 2002, tahun 2002 ketika undang-undang KPK mau dibuat, memang itu kita udah teracuni juga. Jadi waktu itu ada daftar isian masalah waktu mereka mau buat undang-undang KPK ini tahun 2002. Dalam daftar isian masalah itu ada disebut kata-kata yang kemudian kata-kata itu minta dihapus. Tapi ketika dihapus saya tahu itu logikanya udah lari. Kata-katanya itu begini, bahwa sejak tahun 60-an kita belum bisa memberantas korupsi dengan benar sehingga kemudian kesejahteraan rakyat Indonesia terganggu. Itu kata-kata itu dihapus, minta dihapus. Padahal kan kita tahu memang korupsi penyebabnya kita tidak sejahtera kan. Kalimat itu super sebetulnya. Iya itu bagus kan, itu minta dihapus bro. Jadi itu terjadi sampai hari ini. Embrio itu sudah ada sejak itu. Iya, itu saya bilang. Jadi sampai hari ini cara berpikir kita itu udah salah gitu. Jadi ini dianggapnya ya ini biasa-biasa gitu. Padahal sebetulnya. Pidana dong. Itu kan nggak boleh jadi langsung. Bukan etik lagi bukan? Bukan, langsung tidak langsung kan pimpinan itu tidak boleh bertemu dengan orang yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani. Bisa Bang Saud mention nggak di mana letak pidananya gitu loh Bang maksudnya Bang? Pidana undang-undang KPK itu sendiri. Ada di situ tertera ya. Ada ya. Iya kan? Ya, jadi maksud saya gini, kenapa itu bisa tidak dipahami oleh mereka? Karena memang mereka merasa ini undang-undang baru kan, undang-undang 2019 tahun 2019. Padahal di situ juga undang-undang lamanya tidak dihapus pasal itu. Ada masih di situ. Ada pasal itu. Jadi pakai asumsi ya kan undang-undang baru nih. Ya, gitu. jadi dia berpikir begitu. Sehingga kemudian ini saya bilang model berpikirnya, Anda bisa bayangkan. Lembaga pemberantasan korupsi yang harusnya extraordinary crime, extraordinary person, extraordinary ketat, pokoknya ekstra-ekstra lah. Ini menjadi sesuatu yang biasa. Jadi ini gambaran memang negeri ini tanpa pemberantasan korupsi, karena memang pimpinannya nggak megang pedang yang saya bilang itu. Lu korupsi semua gua tebas, nggak pernah ada gitu. Sanksinya berarti kurang tegas di dalam saat ini. Oh iya itu tercermin kan, ini udah kesalahan yang berikutnya kan ini, yang dilakukan yang bersangkutan. Yang sebelumnya juga ada kan. Itulah ya. Yang sebelumnya masih menjalani sidang kode etik. Si JT inilah, JT ini kan. Yes. Jadi saya pikir model berpikir kita salah. Apa Bang, pecat aja atau langsung ke proses pidana? Bang Saud. Oh, saya yang ditanya, saya pikir Saur. Bang Saur juga nanti saya tanya. Karena soalnya makanannya sama tadi barangnya. Namanya juga sama. Tadi kan Mbak Rati sama Lipi udah bilang. Jadi kalau saya bilang sih azas praduga tidak bersalah tetap ada. Tapi ini kan menarik kalau kita bicara kronologis. Asas praduga tak bersalah tetap ada. Tapi kan tadi kan Bang Saud kan udah bilang ada laporan juga sebelumnya kan? Banyak laporan. Iya kan sebelumnya ada yang terkait dengan dia. Iya, tapi tadi Dewas KPK Alberti Naho mengatakan kita akan dalami. Ya, saya yakin itu CCTV ada pasti ya? Iya, makanya saya bilang kalau kita tanya seperti apa ini kronologisnya. Umpamanya ini saya nih JT nih. Gue mau ketemu Nono. Saya punya konflik of interest pasti kan. Pertama saya punya niat kan. Saya berhubungan dengan siapa gitu. Paling nggak ke penyidiknya kan. Saya panggil penyidiknya.
ya kan? Atau saya berhubungan dengan Sapam langsung, emang jadi lebih aneh gitu kan? Ya kan? Ini ngajarin maksudnya. Iya, Tapi saya sedang membayangkan dia mau ketemu dia itu pakai apa gitu. Iya. Ini komunikasinya. diundangnya langsung ke Nah lantai itu kan, gitu loh. jadi saya bilang ini kemudian kenapa ini muncul di publik? Ini satu poin yang mungkin agak bagus menurut saya. Iya. Kenapa ini muncul di publik? Apakah tadi ke Satpam yang lapor itu, atau CCTV, atau penyidiknya? Nah ini yang saya minta semua orang-orang yang berada di KPK sekarang lakukan hal yang sama. Ada sesuatu yang aneh, laporkan ke publik. Itu tapi aja. selama masa Abang nggak pernah ada yang naik ke lantai 15. Pemeriksaan semua di lantai 2. Oh ya, selalu Atau begitu. komisioner yang turun ke bawah. Oh enggak. karena ini yang saya bilang nilainya berbeda. Oke. Nilainya berbeda. Periode ini kan agak berbeda dengan kita dulu ya kan. Ya. Dulu itu undang-undangnya kan jelas. Ya sehingga kemudian kita benar-benar kita itu sendiri sekarang. Karena dia sekarang bagian dari pemerintah, dia loose aja gitu. Ya ini bukan tanggung jawab gua dong gitu kan. Saya bagian dari pemerintah. Paling tidak ada di kepala dia secara otomatis seperti itu gitu. Dibandingkan kalau dia kamu sendirian berantas korupsi. Kamu salah, kami Independen pukulin. gitu Iya, ya. kamu Oke. dipukulin lama-lama rame-rame oleh publik. Jadi sebenarnya model berpikir itu datang dari undang-undang yang salah. Oke, Oke, baik. Bang Saur. Yes, ini, Mbak Rati. ini baru nih Bang Saur kan. Meskipun kan dipisah oleh S aja sebetulnya kan. R, S, T kan gitu. Iya, iya, Mbak Rati. Sebagai penggiat anti korupsi, Iya. sebagai pemerhati pemberantasan korupsi. Ada rasa kecewa, ada rasa apa mungkin? Iya, memang udah kita kehabisan kata sih soal kecewanya. Tapi biar bagaimanapun seperti Pak Saud tadi bilang, KPK itu kan dibuat pertanggungjawabannya kepada publik. Kenapa Pak Saud tadi memulai dengan sangat fundamental? Karena kalau undang-undang ini atau lembaga ini kita nggak jaga, ya ini juga sama dengan kita membiarkan korupsi ini kemudian merajalela. semakin merajalela. Iya. Nah, menurut saya juga kalau kita mau jujur, Mbak Rati, Livi, kita mulai dulu dari kepalanya. Laporan sama Firly ini kan udah bergelombang-gelombang. Betul. Terakhir yang kita bilang itu soal pembocoran dokumen itu, bukan saja hanya publik kan, ada beberapa, termasuk juga Endar. Endar yang kemudian melaporkan, dan kasus ini kan sudah masuk kepada penyidikan. Itu dikatakan oleh Polda loh, dikatakan oleh Saudara Karyoto loh, yang mantan Dir sama dengan Deputi loh. Saya Tapi ulangi, tidak ada bahwa kita pemajakan, bertanggung tidak ada jawab di sanksi. publik ini. Saudara Karyoto mengatakan sudah masuk penyidikan. Kalau sudah masuk penyidikan, sebenarnya Firly udah otomatis dia harus mengundurkan diri. Karena apa? Pasti kemungkinan sudah ada tersangka. Pertanyaannya berarti, ada yang dilaporkan nggak selain Firly atau tidak Firly ikut? Tapi Bang Saur, gini loh, yang di lantai 15 itu Firly atau Nggak, saya mulai dari sana, karena ini nanti komisioner kolektif dan Mulai kolegial. dari pucuknya ya. kolektif? Kolektif dan kolegial. Oke. Kalau saya melihat, apakah saudara Tanak ini bisa bermain sendiri kalau tidak ada contoh-contoh yang buruk terjadi? Itu maksud Anda ya? Makanya saya bilang ini kita harus mulai dari sana. Tetapi kan aneh. Ada skandal seks di sana, ada skandal seks kan udah dipecat tuh. Ya. Ada korupsi yang bermiliar-miliar yang di tahanan, ada yang tadi kita bilang laporan, tahanan. malah bukan malah dikasih katakanlah tindakan, malah diperpanjang 1 tahun barang ini gitu loh. Kepemimpinannya. Kepemimpinannya ini menurut saya adalah mereka mengatakan mau melakukan kesalahan apapun, toh mereka dibela kok. Itulah dari dulu. Kenapa kita khawatir kalau independensi KPK. lembaga ini kemudian jadi diganti jadi PNS? Inilah akibatnya. Coba bayangkan dulu kalau KPK ini dapat gempuran, Pak Saud Situmorang dan lain-lain itu pas datang. Sekarang selama Firly mereka tutup itu lembaga. Sehingga ini yang kita terjadi. Nah oleh karena itu menurut saya kita harus holistik. Tidak bisa hanya menyerahkan. Ada laporan saudara Firly, harus dong diumumkan. Bagaimana sekarang statusnya Firly? Ya. Ada laporan kepada saudara Yohanes Tanak. Ini kan laporan yang kedua ini. Kita minta Dewas sudah bagaimana? sudah ada Dewasnya pernyataan masih belum banyak berbicara, masih akan Nah, oleh mendalami karena lagi. ini kan yang pertama kita tidak tahu mereka ngapain di sana sehingga makin rusak lagi lembaga ini. Sehingga apa? Staf juga di sana dilihat contoh-contoh yang buruk, mereka juga merasakan bersalah. Nah, oleh karena itu saya kira publik yang sekarang yang masih menjaga ini sehingga kita harapkan lembaga kita, karena apa?
kalau kita mensetir apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud kan, kita ke udara, korupsi, ke darat, ke laut, bahkan ke langit dengan BTS itu kan korupsi langit itu. Nah, tetapi kita lihat nggak serius kita. Nah, saya jadi mengapresiasi ini hari Minggu yang tadinya saya ke gereja, saya anggap ibadah lah ini. Dari TV One kita masih bicara hal yang sangat penting ini gitu. Ya karena kita juga ingin melihat masih perlu nggak sih kita dengan lembaga ini kalau tampilannya kayak begini-begini juga begitu. Kita lanjutkan diskusi kita. Usai jeda pada berikut kami akan kembali pemirsa. Jadi apa kabar Indonesia pagi ini kayaknya Bang Saur masih Seruan kita break daripada kita on air. nih. Bang, gimana nih Bang? Yes. Selama ini masyarakat kayaknya citra KPK sudah melorot di mata masyarakat. Apakah masih bisa kita ada waktu untuk membenahi komisi anti korupsi ini Bang? Saya pikir ini kan memang bahwa KPK itu strategik untuk memberantas korupsi. Tapi ingat, itu hanya satu bagian kecil. Ini menyangkut nasib kita loh. Saya terus terang. Kepentingan saya sebagai seorang advokat, katakanlah mengawal ini, saya kira tidak ada nanti manfaat anak-anak kita ke sekolah. Kalau tetap ya sama dengan kita lihat Mahkamah Agung kita, 2 hakim agung, kemudian berderet-deret sekretaris Mahkamah Agung, kemudian jadi tersangka. Ini adalah potret dunia hukum kita. Artinya sebenarnya tadi kan KPK ini dibuat trigger mekanisme kepada lembaga penegak hukum yang lain supaya bekerja. Nah, oleh karena itu tetap kita rawat, tetapi kita juga harus kritis. Masalahnya orang-orang yang ditempatkan di sana adalah orang bermasalah, seperti kita bilang. Belum ada sejarahnya seorang komisioner KPK Pinta Wuli Siregar kemudian harus berhenti karena apa? Itu kita bilang melanggar kode etik. Cuman ini tidak diproses karena udah telak pidananya. Nah, oleh karena itu menurut saya harus kita bedakan. Lembaga ini kita masih butuhkan. Cuman juga kita kita semua termasuk publik seperti Pak Saud bilang, kita semua harus juga mengawal. Karena memang pertanggungjawaban daripada lembaga KPK itu yang pertama adalah ke kita. Jadi mau kualitas generasi kita baik atau kita yang berpraktek sebagai advokat kemudian dihormati apa yang kita pelajari di sekolah, satu-satunya adalah kita harus rawat ini. Nah, oleh karena itu saya masih optimis lembaga ini caranya adalah apakah media atau apakah hari-hari seperti ini kita masih kritisi. Ini adalah cermin tanggung jawab kita, sayang kita kepada lembaga ini, sayang kita kepada generasi anak-anak kita. Berarti kita masih butuh lembaga ini ya? Sangat dong. Ini bahkan itu yang kita bilang, tesis saya bahwa masalah terutama bangsa ini, the root of our problem adalah korupsi. Coba bayangkan ada calon kepala presiden, terima aja. Ya toh, itu toh uang rakyat aja gitu loh ya, minta maaf aja. Bagaimana nanti kualitas negara kita kalau begitu permisifnya kita soal korupsi ini? Ini jangan pejabat politik, saya no komen. Saya ke Bang Saud nih, Bang Saur ya. Bang Saud. Kalau tadi kan Dewas itu kan mengatakan ya kita pelajari ini segala macam gitu ya. Tapi ada mekanisme lain nggak sih Bang Saud? Anda kan pernah ada di dalam sebagai komisioner gitu. Apa? Presiden kah gitu loh, ini mungkin saya out of the box aja gitu, presiden gitu misalnya. Ya kalau presiden punya mata, hati, dan pikiran pemberantasan korupsi atau passion pemberantasan korupsi, dan dia memiliki imajinasi pemberantasan korupsi, jangan lupa imajinasi ini yang paling tinggi. Bahkan ChatGPT itu bisa kalah dengan imajinasi kan gitu kan. Iya dong, kamu pakai ChatGPT juga nggak pakai imajinasi percuma. Nah, tinggal ketik-ketik aja. Jadi kalau nggak punya imajinasi dalam pemberantasan korupsi, ya seperti itu. Imajinasinya diantaranya apa? Karena dia sudah bagian dari pemerintah, ya kan? Jangan lupa KPK ini bagian dari pemerintah. Ya dia harus ngomong, itu panggil. Intervensi nggak tapi nanti? Oh enggak, itu dia bagian dari pemerintah. Udah jelas tertulis dalam undang-undang. Dia bagian dari pemerintah sekarang. Jadi kesalahan itu di pemerintah itu jelas. Makanya dalam 30 kampus saya kunjungi beberapa bulan terakhir ini, saya hanya bicara pemberantasan korupsi. Semuanya mulai dari pemberantasan korupsi. Orang nggak percaya, sama dengan tesis yang tadi itu, dalam daftar sekian masalah itu. Sampai hari ini begitu, orang nggak percaya bahwa kita ini rusak karena korupsi. Apa suara-suara dari kampus-kampus yang Anda kelilingi itu? Gitu? Apa kira-kira? Ya, dalam perspektif bahwa mereka memahami ada sesuatu yang tidak benar, itu sudah betul. Artinya KPK sekarang sudah bisa tidak diharapkan, bagian dari masalah, kemudian Dewan Pengawasnya seperti itu. Bagian dari masalah, Dewan Pengawasnya seperti itu agak berbeda dulu dengan pengawas internal. Bahaya dong, berarti semakin dilemahkan dong lembaga ini. Ya memang maunya begitu kan?
Wah. Kan kita dulu sebut ada 26 poin pelemahan yang dibuat dengan undang-undang KPK yang baru ini. Nah, oleh sebab itu kalau kita tanya, nggak gitu kali Pak Saud. Sekarang tanya yang paling simpel aja ya. Kalau memang kita benar mengelola keuangan negara yang diurus oleh Pak Mahfud 349 triliun itu memang kecil. Kalau itu dikasihkan kepada beasiswa, nggak ada kita harus belajar bayar uang kuliah lagi. Bang Saud. Begitu juga dengan kesehatan. Oke, tapi kalau Bang Saud sendiri melihat apa yang paling bisa dilakukan saat ini, begitu ya, dengan kondisi KPK yang seperti itu yang Bang Saud sendiri tahu, begitu ya. Lagi-lagi nih, pimpinan KPK ini kemudian dianggap melanggar kode etik. Apa sih yang paling bisa dilakukan sebenarnya? Iya, kalau kita juga jangan terjebak pada yang sifatnya yang taktikal lah ya. Tapi kita harus berpikir yang strategik gitu. Kalau hari ini ditindak, dipecat, yang lain kok nggak dipecat? Ayo, nggak adil juga dong. Ya. Kan ini ada beberapa pimpinan yang bermasalah nih. Pecat semua atau gimana? Oh iya dong, makanya saya bilang kita tetap azas hukum tidak bersalah. Oke. Oleh sebab itu penegakannya Bang Saur kan sudah memulai tadi, ada satu nama yang lain gitu. Iya. Kalau dia sendiri yang dipecat tuh nggak adil dong. Ya kan ya, ini yang kita minta, publik harus minta pertanggungjawaban secara keseluruhan. Hukum itu nggak bisa berlaku buat satu orang, buat orang lain tidak berlaku, nggak begitu. Pembenganuan hukum macam apa kayak begini gitu, nggak bisa kayak begini. Ini saya lihat nanti begini nih, kayaknya nih ya, mudah-mudahan saya Tebang salah ya. pilih gitu. Tapi analisis saya jangan-jangan ya nanti fokusnya Dewas itu kepada yang sekarang ini, yang kemarin nggak lagi gitu loh. Lagi. Nah, Tapi itu kalau kan nggak Dewas itu adil. hanya ranah kode etik ya. Kalau untuk nanti pidananya harus ada laporan gimana, Bang? Sebenarnya itu kan deliknya bukan aduan juga. Nah, Kalau jadi- pidana itu kan nggak ada delik aduan, tinggal kita mau mengerjakan atau tidak gitu. Oke. Sebenarnya ada pasal-pasal yang bisa juga KPK bermain dalam konteks begitu, masuk the obstruction of justice. Jadi kan penyidik sedang menjalankan, tiba-tiba saksi diambil, sehingga lebih mudah tidak melibatkan katakanlah aparat penegak hukum yang lain. Artinya kan terang benderang ini. Ya. Tadi Pak Saud kan sudah bilang tidak bisa komisioner kemudian berhubungan langsung atau Meskipun tidak dia punya langsung. niat baik ya untuk ingin mungkin mendalami Bahkan langsung tidak langsung. nggak boleh tapi itu Tidak kan. boleh. Tapi bisa Pokoknya jadi, yang berurusan dengan korupsi. tapi bisa jadi juga tadi itu kan di undang-undang KPK yang sekarang ini dulu tuh asas-asas pelaksanaannya Ya. di paling atas tuh nggak ada kata-kata HAM. Di undang-undang baru ini Sekarang? ada dimasukkan kata-kata HAM. Nah itu yang tadi sebutannya, mungkin kita ini dalam rangka perlindungan HAM, gue panggilin dua tuh semua yang tersangka itu gue panggilin. Anda gimana, Gua ajak Pak? Jadi ngobrol. menurut saya kalau tadi Pak Saud Walaupun melanggar undang-undang Iya. KPK. Ya, pertanyaan itu. Rati ini penting. Jadi kan kita mulai aja dulu dengan kepalanya. Ya. Misalnya sekarang kan Yohanis Tanak nih, ya kan. Artinya kalau mau menyelamatkan lembaga ini yang tadi kita kembali demi cinta kita, demi tanggung jawab. Saya berpuluh-puluh tahun melindungi orang ini. Minta maaf saya bilang. Saya tidak pernah dapat satu perak dan saya tidak mau menangani kasus korupsi. Cek kepada mereka. Banyak ke kantor saya, tapi dia menghormat saya. Menurut saya Dewas harus maksimal untuk menindak yang dilaporkan. Segera lakukan upaya maksimal. Kalau menurut saya di samping ada ancaman katakanlah orang berhubungan, juga dilakukan obstruction of justice lah. Orang sudah ini bahaya loh kalau kasus dia panggil si Julian siapa itu yang tersangka KPK yang menyuap Hakim Agung itu, Julian itu siapa, Mbak Reti yang dia panggil itu Dadan itu. Dadan. Saya yang bersangkutan. Dadan. Ingat Dadan ini kasusnya karena menyuap hakim loh. Ya. Ya. Bayangkan Dia perantara artinya, ya? Iya, dia adalah perantaranya. Dia adalah serang merusak institusi daripada penegakan hukum kita. Dan kemudian Yohanis Tanak main-main lagi kasusnya. Ya, ya. Bukan sekedar korupsi kepada katakanlah lembaga hukum yang lain. Tetapi yang dia suap adalah Hakim Agung. Sekarang Hakim Agungnya sudah tersangka. Ya. Nah oleh karena itu menurut saya kalau kita mau menyelamatkan ini, Dewas harus serius. Nah ada pasal juga yang KPK bisa lakukan, katakanlah ada komisioner yang lain sama penyidik yang lain dibilang Pak Saud, mereka tuh jangan cuma makan gaji loh ke sana. Iya, kalau mereka jangan juga menggadaikan masalah mereka kepada pimpinan yang bermasalah ini. Kalau mereka punya harga diri, kawan-kawan di dalam, teman-teman seperjuangan dulu. Tunjukkan sikap Iya, juga. tunjukkan juga sikap. Oke. Kalau Oke. mereka jangan juga, bukan begitu saat ini. Sama dengan Firly Rati, Ya. hari Minggu kami sebelum berdoa diundang, ini bagian kami panggilan suci juga, gitu loh. Ya, toh. Waktu weekendnya ya diganggu Iya. ya. Kalau gitu nggak berlama-lama lagi kan ya. Karena ada panggilan suci ini Artinya, nih. Kalau gitu. we got something from Allah. Iya.
Oke. Ti, jangan ditanya lagi, Ti. Repot urusan dengan ini, Ti. Panggilan suci lo tadi. Enggak, tadi Terima soalnya kasih begini banyak berarti. Bang Saur dan juga Bang Saud. Makasih banyak ya, Bang Saur, ya. Kan mau juga Bang Saud, terima kasih. menggetarkan hati masyarakat, yuk kita sama-sama juga bisa membantu untuk mengawasi Iya, iya. bagaimana kinerja KPK pastinya ya. Kalau Anda masih ingin menyelamatkan, ya tunjukkan sikap Anda. Kan gitu kan.